Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Ini kita masuk ke materi terakhir di bab matriks, yaitu mengenai masalah kontekstual dari materi matriks. Dalam hal ini kita akan membahas penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan matriks. Jika di SMP kemarin saat kalian menyelesaikan SPLDV atau di kelas 10 menyelesaikan SPLTV menggunakan eliminasi substitusi seperti biasa. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba menyelesaikan SPLDV dan SPLTV menggunakan matriks. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Semoga materi hari ini dapat Anda pahami dengan mudah dan kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, materi yang akan kita pelajari ada 3 topik, yaitu yang pertama mengenai SPLDV, yang kedua mengenai SPLTV, dan yang ketiga mengenai contoh soal dari kedua topik sebelumnya. Kita ke topik yang pertama, yaitu mengenai SPLDV. SPLDV berarti ada 2 variabel, di sini itu variabelnya XY, dan ada 2 persamaan. Ingat kalau di SPLDV ada istilah koefisien, variabel, dan konstanta. Koefisiennya berarti ini A1, B1, A2, B2. Dan konstantanya yaitu C1, C2. Variabelnya apa? Variabelnya itu X, Y. Nah, SPLDV ini bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian matriks sebagai berikut. Kalian letakkan koefisiennya letakkan di matriks yang depan. Ini A1, B1 letakkan di baris pertama, A2, B2 letakkan di baris kedua. Dan bentuk perkaliannya sesuai variabelnya. Karena variabelnya XY, berarti sini juga XY. Kalau variabelnya misal PQ, berarti sini PQ. Nah, sama dengannya itu konstantanya. Ini C1, C2. Paham ya, cara menentukan dari SPL menjadi matriks itu caranya seperti ini. Tinggal letakkan koefisien, ini variabelnya, dan yang ini konstantanya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan SPLDV dengan matriks? Ada 2 cara, yaitu menggunakan inverse matriks, dan yang kedua nanti menggunakan determinan matriks. Cara yang pertama yaitu menggunakan inverse matriks. Ketika kalian menyelesaikan SPLDV, itu kan tujuannya mencari XY. Nah, bagaimana cara mencari XY-nya? Ini kita pindah ruas. Kalau di aljabar biasa kalau ini perkalian menjadi pembagian. Tapi karena ini matriks, maka yang tadinya perkalian, ketika kita mau memindahnya ke sini menjadi inverse. Di materi sebelumnya, silahkan dibuka lagi. Maka bisa dinyatakan seperti ini. XY sama dengan inverse dari matriks yang elemennya terdiri dari koefisien dikalikan dengan konstantanya. Jadinya seperti ini. Kemudian cara kedua menggunakan determinan matriks. Berarti kita cari determinannya. Ada 3 determinan yang nanti kita cari. Yang pertama itu determinan biasa, determinan dari koefisiennya. Ini A1, B1, A2, B2. Kemudian yang kedua mencari determinan dari variabel X. Kalau kalian lihat di matriks awal ini kan bagian depan itu menyatakan dari variabel X, bagian yang kedua menyatakan variabel Y. Nah, ketika Anda diminta mencari determinan dari variabel X, yang bagian depan, bagian yang menyatakan X, kalian ganti dengan konstantanya. Ini, C1, C2. B1, B2-nya tetap, karena yang dicari adalah determinan dari variabel X. Berlaku juga untuk determinan dari variabel Y. Variabel Y kan ini. Koefisien dari variabel Y itu ini. Nah, kita ganti dengan konstantanya. Ketika Anda sudah mencari determinan utama berapa, determinan X-nya berapa, dan DY-nya berapa, tinggal mencari X-nya. X-nya yaitu DX per D, dan Y-nya itu DY per D.
Nah, ini nanti konsep ini akan diperjelas menggunakan contoh soal. Kita ke topik kedua dulu, yaitu SPLTV. SPLTV berarti ada 3 variabel dan ada 3 persamaan. Variabelnya saya pakai X, Y, Z. Sama dengan konsep di SPLTV, SPLDV sama konsepnya dengan ini. Ini kita kalau mau membentuk persamaan ini menjadi matriks, tinggal letakkan koefisien di bagian depan, variabel di sini, dan konstantanya di bagian belakang. Ini tinggal kalian letakkan koefisien-koefisiennya nih, sama kan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Dan yang belakangnya koefisien variabelnya yaitu X, Y, Z, yang belakangnya adalah konstantanya. Nah, bagaimana jika di soal itu bentuknya belum sesuai dengan bentuk umum, maka kalian rubah dulu menjadi bentuk umum. Misalkan tadinya di soal itu bentuknya misal seperti ini ya. 3Y min X sama dengan Z. Ini kan belum sesuai dengan bentuk umum. Harusnya ini kalian rubah dulu menjadi X-nya bagian depan, Y-nya tengah, Z-nya di belakang, dan konstanta ada di ruas kanan. Berarti kalian rubah dulu menjadi misal min X, plus 3Y, min Z sama dengan 0. Nah, ini jadi A1, ini B1, yang ini C1. Konsepnya seperti itu ya. Buat dulu menjadi bentuk umum, baru dirubah menjadi matriks. Nah, untuk menyelesaikan SPLTV sama dengan di SPLDV ada 2 cara, yaitu menggunakan inverse matrix dan determinan matrix. Cara yang pertama, inverse matrix, konsepnya sama. Ini kita pindah ke ruas kanan menjadi inverse dan diletakkan di depan konstanta. Kemudian cara yang kedua menggunakan determinan matrix. Kalau di SPLDV kita hanya mencari D, Dx, dan Dy. Nah, untuk di SPLTV, karena variabelnya ada 3, berarti kita mencari D, Dx, Dy, dan Dz. Nah, ini konsepnya sama ya. Ini menjadi koefisien dari variabel X, ini koefisien variabel Y, yang ini koefisien variabel Z. Untuk determinan utamanya berarti ya sudah sesuai koefisiennya, ditulis saja. Nanti kalian cari determinannya menggunakan materi yang sudah saya sampaikan di pekan-pekan sebelumnya. Kemudian determinan untuk variabel X, konsepnya sama. Yang ini tadi, ini kan punyanya variabel X, kalian ganti dengan konstanta ini. Bagian ini. Belakangnya kan sama persis, hanya bagian X-nya saja diganti dengan konstantanya, D1, D2, dan D3. Yang Dy juga. Dy, variabel Y, itu kan koefisiennya ini. Nah, ini juga kalian rubah dengan konstantanya. D1, D2, D3. Kemudian yang Dz sama persis, berarti bagian yang paling belakang. Yang ini dirubah dengan menggunakan konstanta. D1, D2, dan D3. Nah, konsepnya sama, cara mencari X-nya yaitu Dx per D, Y-nya itu Dy per D, dan Z-nya itu Dz per D. Kita ke contoh soal. Sebuah toko elektronik menguji coba kecepatan 2 mesin pemindai atau scanner. Saat digunakan bersama-sama selama 1 menit, mesin A dan mesin B mampu memindai 105 lembar dokumen. Dalam 1 menit, mesin A memindai 15 lembar lebih banyak daripada mesin B. Tentukan yang pertama perkalian matriks. Yang kedua, banyak dokumen yang dapat dipindai mesin A dalam waktu 3 menit. Nah, kita ke soal yang pertama. Karena ini bentuknya cerita, berarti kita lakukan permisalan terlebih dahulu. Misal X itu banyak dokumen yang dipindai scanner A, yang Y itu scanner B. Kemudian kita analisis setiap kalimatnya. Kalimat yang pertama, saat digunakan bersama-sama selama 1 menit, mesin A dan mesin B mampu memindai 105 lembar dokumen. Berarti jelas X plus Y sama dengan 105. Kalimat yang kedua,
Dalam 1 menit, mesin A memindai 15 lembar lebih banyak daripada mesin B. Berarti X itu sama dengan Y plus 15. Nah, ini kan belum sesuai bentuk umum. Bentuk umumnya itu XY ada di ruas kiri. Berarti Y-nya kita pindah, nah jadinya seperti ini. X min Y sama dengan 15. Nah, kita peroleh SPLDV-nya seperti ini. Kemudian kita tinggal menyatakannya dalam bentuk perkalian. Dalam bentuk perkaliannya berarti tinggal kita tuliskan ini koefisiennya. Ini kan berarti 1, ini 1, ini 1, yang ini min 1. Nah, jadinya seperti ini. 1, 1, 1, min 1. Variabelnya XY ditulis XY dan konstantanya 105 dan 15. Sudah paham ya? Jika Anda belum paham, silahkan diulang videonya. Kemudian soal yang kedua, bagian B, ditanyanya banyak dokumen yang dapat dipindai mesin A dalam waktu 3 menit. Berarti jelas nanti tujuannya itu kalau tadi mesin A dalam 1 menit itu kan X. Karena ini 3 menit, berarti nanti tujuannya kita mau mencari 3X itu berapa. Artinya kita perlu mencari X. Nah, bagaimana cara mencari X? Ini karena kita sedang mempelajari materi matriks, maka kita menggunakan cara matriks. Nah, tinggal kalian pilih menggunakan inverse matriks atau determinan matriks. Yang menurut kalian mudah, silakan yang dipilih. Nah, untuk contoh ini saya akan menggunakan cara inverse matriks. Ini tinggal kalian pindah ke belakang menjadi bentuk inverse, tinggal di inverse, ingat materi pekan sebelumnya, inverse yaitu 1 per determinan A dikali A join A. Nah, ini saya langsung hitung. 1 per AD berarti 1 kali min 1 itu min 1 dikurangi 1 kali 1. Nah, berarti jadinya ini determinannya. A join-nya, yang ini kalian balik, berarti menjadi min 1 sini 1. Dan yang ini masing-masing tambah tanda min. Berarti jadi min 1 sini min 1. Ini silahkan kalian hitung, depan hitung, belakang hitung, jadinya seperti ini ya. 1 per min 1 berarti min setengah. Ini perkalian biasa, bisa lah ya. Min 105 dikali min ditambah min 15. Kemudian bawahnya min 105 ditambah 15. Hasilnya adalah seperti ini. Tinggal min setengahnya dimasukkan. Diperoleh 60/45. Berarti ini X menunjukkan 60, Y-nya menunjukkan 45. Dan yang ditanya itu kan 3X. Tinggal disubstitusi saja, berarti hasilnya 180. Ingat, karena ini soal cerita, berarti harus ada kesimpulannya juga. Jadi, banyak dokumen yang dapat dipindai mesin A dalam waktu 3 menit adalah 180 lembar. Contoh yang kedua, contoh ini ada di LKS semuanya ya, silahkan bisa dibuka juga. Tia pergi ke toko buku. Tia membeli 2 buku tulis, 1 pulpen, dan 1 pensil. Harganya 6.500. Harga 2 pulpen dan 1 pensil sama dengan 2 kali harga sebuah buku tulis. Selisih harga sebuah buku tulis dan harga sebuah pensil sama dengan 2/3 kali harga sebuah pulpen. Tentukan A. Harga sebuah buku tulis. B. Harga 2 buku tulis, 1 pulpen, dan 2 pensil. Ini kalau Anda dengan 1 kali baca belum paham, silakan diulang membaca, memahami soalnya. Kita ke penyelesaian. Yang pertama, ditanya harga sebuah buku tulis. Berarti nanti kita langkah pertama kita lakukan permisalan dulu. Buku tulis itu apa, pensil itu apa, pulpen itu apa. Saya pakai X, Y, Z saja. X itu harga 1 buku tulis, Y pulpen, dan Z itu pensil. Kita analisis per kalimat. Tia membeli 2 buku tulis, berarti 2X tambah Y tambah Z sama dengan 6.500. Jelas ya? Buku tulisnya 2, pulpennya 1, pensilnya 1. Berarti 2X tambah Y tambah Z 6.500. Kalimat selanjutnya, harga 2 pulpen dan 1 pensil sama dengan 2 kali harga sebuah buku tulis. 2 pulpen
pulpen itu tadi Y, 2 pulpen, dan 1 pensil berarti Z, sama dengan 2 kali buku tulis. Nah, berarti kayak gini. Ini ya. Ingat, karena ini kita mau menjadikan matriks harus dalam bentuk umum. X-nya kita bawa ke depan atau YZ-nya kita bawa ke belakang. Nah, ini saya bawa ke belakang YZ-nya ya, jadinya seperti ini. 2X min 2Y min Z sama dengan 0. Kalimat selanjutnya, selisih harga sebuah buku tulis dan harga sebuah pensil. Buku tulis itu tadi X. Selisih harga sebuah buku tulis dan sebuah pensil sama dengan 2/3-nya pulpen. Nah, berarti ini ya. Ini kalian kali 3 semua saja biar mudah. Jadinya 3X min 3Z sama dengan 2Y. Ini semuanya dikali 3. Nah, berarti kan jadi 3X, 3Z. Yang ini 3-nya nanti coret berarti hanya 2. Kemudian pindah ruas biar sesuai bentuk umum. Nah, jadinya seperti ini. Berarti diperoleh SPLTV ini ya. Diperoleh SPLTV sebagai berikut. Dimasuk-masukkan saja, jadikan 1. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, ini kita rubah dalam bentuk perkalian. Caranya sama ya. Nah, ini. Koefisiennya diletakkan 2, 1, 1, 2 min 2 min 1, 3 min 2 min 3. Ini variabelnya dan yang ini konstantanya. Kemudian, karena yang tadi dicari itu harga sebuah buku tulis, berarti kita perlu mencari X. Ini saya menggunakan cara determinan matriks. Berarti yang pertama dilakukan adalah mencari determinan utama dan determinan X-nya. Ini saya tulis dulu ya. Ini saya tuliskan yang ada di slide sebelumnya. Kita mau mencari D, berarti ini ya koefisiennya. Caranya sama, tinggal tambahkan 2 kolom depan, kemudian ini, dikurangi yang bagian ke sini. Tinggal dihitung. Ini berarti 12 min 3 min 4 dikurangi min 6 plus 4 min 6. Hasilnya adalah 5 min 8, hasilnya yaitu 13. Kemudian, karena kita mau mencari harga buku tulis, yang dalam hal ini kita misalkan X, berarti kita mencari DX. Cari DX berarti yang bagian depan ini kita ganti koefisien konstanta ini. Nah, jadinya ini 6.500, 0. Tambah 2 kolom depan, kemudian lakukan prosedur untuk mencari determinan. Nah, hasilnya ini ya. Silahkan diteliti, barangkali saya ada yang salah perhitungan. 6.500 kali min 2 kali min 3 hasilnya 39.000. Ini hasilnya 0, yang ini 0. Kemudian yang ini 0. Ini 6.500 kali min 1 kali min 2 hasilnya 13.000. Yang ini hasilnya 0. Nah, maka hasilnya adalah 26.000. Tinggal mencari X-nya, berarti DX per D yaitu 26.000 dibagi 13. Hasilnya 2.000. Maka dapat diambil kesimpulan, diperoleh harga sebuah buku tulis adalah Rp2.000. Udah ya, kita ke yang bagian B. Ditanyanya harga 2 buku tulis, 1 pulpen, dan 2 pensil. Ini kita sudah punya X-nya, berarti nanti tinggal 2X. Nah iya, yang selanjutnya kita mau mencari Y dan Z-nya. Berarti kita mencari DY dan DZ. Karena tadi D sudah diketahui kan ya, tinggal kita mencari DY. Nah, bagian tengah kalian rubah menjadi konstanta. Nah, letakkan 2 kolom depan, caranya sama lah ya, tidak saya jelaskan rinci. Karena sudah saya jelaskan caranya di pekan-pekan sebelumnya. Diperoleh DY-nya yaitu 19.500. Dan untuk yang DZ, saya cari dulu Y-nya. Nah, ini hasilnya adalah 1.500.
Kemudian untuk yang DZ, nah di kolom ketiga rubah menjadi konstanta. Tinggal dioperasikan untuk mencari determinan. Hasilnya yaitu 13.000, sehingga Z-nya adalah 1.000. Yang ditanya adalah 2 buku tulis, 1 pulpen, dan 2 pensil. Berarti 2X tambah Y tambah 2Z. Tinggal disubstitusi, maka diperoleh hasilnya 7.500. Kesimpulannya yaitu jadi harga ini keseluruhannya adalah 7.500. Nah, ini materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Apakah Anda sudah memahami materi ini dengan baik? Jika belum, silahkan bisa diulang videonya. Dan jika masih belum paham juga, silahkan ditanyakan saja. Tidak usah malu-malu, namanya belajar, ada saatnya Anda belum paham. Saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih.